Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas novel dengan judul Maafkan Aku Selingkuh, penulis Selasanti. Bab 1. Pov Fahri. Aku adalah Fahri Erlangga, sangat bosan dengan kehidupan yang terasa sepi tanpa kehadiran seorang anak. Aku selalu disindir oleh teman-teman jika mempunyai penyakit impoten dan tidak akan memiliki anak mengingat usia pernikahan kami beranjak 10 tahun. Aku adalah seorang pengusaha sukses, memiliki istri bernama Tita Hadiwijaya. Tita adalah seorang model terkenal pada zamannya. Hingga di usia yang hampir beranjak 40 tahun, tubuhnya masih terlihat proporsional dan awet muda. Banyak komentar tentang Tita yang memuji kecantikannya, tetapi ada juga yang sering menyindir jika dirinya mandul dan tak akan bisa punya anak. Tita selalu memberikan penjelasan kepada teman-temannya jika Tuhan belum memberikan anak untuknya. Padahal Tita sendiri tak ingin memiliki anak, karena takut bentuk tubuhnya akan berubah. Aku adalah teman satu kampus Tita. Aku begitu mengagumi dan juga mengidolakan wanita cantik yang kini telah sah sebagai pendamping hidupku. Tetapi sayang, cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Tita tak pernah ada hati untukku sampai saat ini. Suatu malam, Tita sedang clubbing bersama dengan teman-temannya. Dia dijebak oleh seseorang dengan diberikan obat tidur. Tita akhirnya diruda paksa oleh laki-laki yang disuruh oleh seseorang. Kebetulan saat itu aku bekerja sebagai petugas kebersihan di klub tempat Tita sedang berkumpul bersama teman-temannya. Saat aku berjalan menuju ke arah toilet sejurus melihat Tita sendirian sedang menangis bersandar di dinding. "Ta, kamu kenapa?" tanyaku seraya membungkukkan badan melihat Tita yang sedang duduk sambil memeluk kakinya. "Aku diperkosa," jawab Tita menangis histeris. Kemudian aku tak tega melihat dia menangis. Akhirnya aku pun mengantar Tita pulang ke rumahnya. Lalu aku bertemu dengan Hadiwijaya yang merupakan papa dari Tita. Karena Hadiwijaya tidak ingin nama baiknya tercemar, dia memutuskan untuk menikahkan Tita denganku. Tita sangat tahu jika selama ini aku sangat menyukainya. Tetapi dia tidak pernah menghiraukan. Namun kali ini Tita harus menerima kehadiranku, untuk menutupi nama baik papanya yang akan tercemar. Aku dan Tita pun menikah dengan berbagai macam persyaratan. Aku hanya menerima semua persyaratan dari Tita, karena telah dibutakan oleh cinta. Asteris asteris asteris. Pagi ini aku menerima telepon dari ibuku, dia selalu saja menanyakan perihal cucu. Aku merasa tidak enak hati kepada ibu yang telah melahirkan aku 39 tahun silam. Kini usiaku sudah hampir 40 tahun, tetapi belum juga memiliki anak. Istriku yang bernama Tita selalu saja menolak untuk memiliki anak. Alasannya karena dia ingin selalu terlihat cantik dan berpenampilan seksi seperti gadis berusia 20 tahun. Padahal kini usianya terbilang sudah mendekati angka 40 tahun. Aku dan Tita memang memiliki usia yang sama, karena dulu kami adalah teman sekelas sejak kuliah. Aku sangat mengidolakan Tita saat itu, hingga sampai saat ini pun rasa cintaku masih sama kepadanya. Entah aku pikir itu adalah cinta atau hanya sekedar mengidolakannya. Namun yang sangat aku sayangkan adalah, Tita tidak ingin memiliki anak seumur hidupnya. Dia merasa trauma dengan kejadian di clubbing malam itu. Selain itu Tita tak pernah menyukai anak kecil. Aku pun membangunkan Tita yang masih tertidur pulas di atas kasur. "Ta, bangun." Aku mengelus rambut Tita, agar dia terbangun dari tidurnya. Tetapi kebiasaan Tita memang tak pernah melayani aku semenjak pertama kali kami menikah. Tita selalu mengandalkan asisten rumah tangga untuk mengurus semua kebutuhanku. Terkadang aku iri dengan anak buahku yang selalu dibawakan bekal makanan oleh para istrinya. Tetapi aku tidak bisa memaksa Tita, karena memang dia tidak pernah memasak. Tita adalah anak pengusaha terkenal bernama Hadiwijaya. Berkat koneksi Tita, kini aku menjabat sebagai direktur pelaksana di suatu perusahaan milik keluarga Hadiwijaya. Sementara saat aku menikah dengan Tita, dia adalah seorang model terkenal. Kami menikah karena dijodohkan oleh Tuan Hadiwijaya. Kala itu Hadiwijaya mendapati laporan jika anaknya telah ditiduri oleh seorang pria tak dikenal. Aku dan Tita memang telah berteman lama, dan aku sangat mengidolakan anak perempuan satu-satunya keluarga Hadiwijaya. Hanya saja Tita tidak pernah menyukai aku sejak pertama kali bertemu. Di saat Tita sudah diperkosa oleh seorang laki-laki, Hadiwijaya memutuskan untuk menikahi anaknya denganku.
Alasannya karena tidak ingin Tita mencemarkan nama baik keluarga besar Hadiwijaya. Aku pun dengan senang hati menerima permintaan dari Tuan Hadiwijaya. Aku berpikir jika telah menikah dengan seorang yang paling kucintai, hidupku akan lebih bahagia. Dikelilingi dengan anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Tetapi kenyataannya, Tita tak menginginkan seorang anak, sejak ijab kabul terucap di bibirku. Tita memberikan syarat kepadaku, jika dia tidak hamil selama setahun maka akan menceraikan aku. Usai diruda paksa oleh orang tak dikenal, Hadiwijaya menyuruhku untuk menutupi aib Tita yang mungkin akan hamil. Tetapi jika tidak hamil selama 1 tahun, dan aku masih ingin bersamanya, maka harus menerima konsekuensinya dengan tidak akan pernah memiliki anak dari Tita. Sungguh malang nasibku yang selalu dituduh sebagai lelaki impoten pada keluarga Hadiwijaya. Tita hanya tersenyum saat keluarga besarnya mengejekku. Sudah berulang kali aku mencoba membangunkan Tita, tetapi dia tak kunjung membuka kedua matanya. Akhirnya aku memutuskan untuk membersihkan diri lalu berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, lagi-lagi aku harus melihat anak buahku sedang memakan sarapan buatan istrinya. Pedih hatiku saat dia memamerkan nasi goreng dan ceplok telur mata sapi. "Pagi, Pak," Budi menyapaku saat aku melintas di hadapannya. Dia menghentikan suapannya lalu berdiri sambil membungkukkan badannya. Iya, itulah tradisi di kantor ini yang mengharuskan bawahan tunduk kepada atasan. Sebenarnya aku sangat risih jika terlalu dihormati oleh mereka. Tetapi apa daya, aku hanya seorang atasan koneksi dari istriku. Kehidupanku berubah 180 derajat menjadi orang yang sukses. Aku bisa menyekolahkan kedua adikku dan membelikan rumah untuk kedua orang tuaku. "Pagi," jawabku yang langsung bergegas menuju ruanganku. Aku tidak boleh menunjukkan wajah sedih di hadapan para bawahan. Karena akan menurun wibawa di hadapan mereka. Walaupun kenyataannya aku ingin sekali bercerita kepada mereka, jika aku mulai bosan dengan kehidupan yang kini aku jalani. Terima kasih telah membaca di awal bab 1. Bantu dukung karyaku dengan cara subscribe dan berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.